Jumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi, melanjutkan materi atau video mata kuliah kartografi dasar di sini. Kali ini ada pada video ke-15. Nah, adapun temanya adalah pembuatan peta tematik di sini. Gimana pembuatan peta tematik itu dilakukan? Di sini terdapat ya paling tidak langkah-langkah dari apa yang dilakukan atau langkah-langkah ya secara umum saya jelaskan untuk video yang ke-15 ini. Oke, mari kita lihat untuk berikutnya. Oke, pertama saja sebelum pembuatan sesuatu atau pembuatan di sini dalam rangka pembuatan peta tematik ini, proses pembuatan peta tematik ini juga akan melibatkan banyak saja penyiapan peta dasar dan bagaimana cara mengumpulkan data yang nanti akan disajikan dalam peta, lalu kemudian simbol-simbol yang akan diletakkan untuk membantu bagaimana peta tersebut dapat dengan mudah memberikan informasi. Lalu kemudian kita juga merencanakan desain isi peta itu apa saja, lalu kemudian desain tata letak atau layoutnya, kemudian bagaimana nantinya kemudian kita merencanakan untuk cara evaluasi peta tersebut. Nah, pertama adalah pemilihan sumber data di sini dalam peta tematik. Oke, yang namanya peta tematik tentu saja kita akan menyesuaikan dengan tema apa yang akan disajikan, seperti misalnya maksud dan tujuan pembuatan peta, lalu kemudian bagaimana keadaan keadaan medan yang akan ada di sana, yang akan kita hadapi, akan kita jalani ketika itu. Mungkin mengambil data primer dari lapangan dan juga sumber data yang dapat digunakan dalam pemetaan tematik ini juga ya dapat juga menggunakan, kita mendapatkannya dari foto dan atau data dari gambar-gambar dari penginderaan jauh, dan juga tentu saja peta dasar atau peta yang memang sudah ada. Nah, selanjutnya coba kita lihat di sini. Oke, di sini dalam prosesnya secara sederhana bisa kita lihat bahwa pertama adalah ya pendefinisian maksud dan tujuan, atau istilahnya konsep apa yang mau kita buat, lalu kemudian peta tematik yang seperti apa yang mau kita buat. Juga tentu saja ketika membuat peta tematik tentu saja ada beberapa pihak perkantoran atau suatu badan yang nanti akan menggunakan peta tematik tersebut atau yang memesan peta tersebut. Oke, setelah peta yang dipesan itu ada, kemudian ditentukanlah topik yang akan dipilih atau tema yang akan dibuat. Kemudian di bagian terakhir di sini yang ketiga adalah format hasil akhir dari peta tematik itu dibuat. Nah, dari sini kita juga bisa lihat flowchartnya atau diagram alurnya, bahwa proses pemetaan tematik itu ada proses perencanaan, yaitu bagaimana maksud dan tujuannya, topiknya apa, formatnya seperti apa, dan penggunanya siapa. Kemudian setelah itu adalah analisis data, dan di situ dilakukan bagaimana kita mengumpulkan datanya, lalu analisisnya, kemudian kita memperoleh semacam sintesisnya, hasil dari analisis tersebut, kemudian kita menuangkan atau menunjukkan dalam visualisasinya, dalam wujud medianya akan menggunakan apa, apakah secara digital ataukah secara lembar-lembar kertas, secara manual. Di juga tentu saja desain-desainnya
Kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir, sebelum produksi yang terakhir diperbanyak dan lain sebagainya, itu perlu adanya editing atau kontrol kualitas atau menentukan, atau istilahnya di sana merevisi ketika apakah masih ada kesalahan, apakah itu memang sudah perform. Oke, berikutnya langsung pada produksi secara umum seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat dari dalam berbagai macam apa namanya prosesnya tadi. Di sini adalah sumber data yang akan diambil, kemudian akan digunakan untuk membuat peta tersebut atau menyusun peta tersebut. Pertama adalah di sini pastinya ada data pokok, dan membuat peta ini juga sebetulnya hanya hampir apa namanya diperlukan semacam ya riset atau penelitian atau langkah-langkah eh, sebagaimana metode ilmiah. Kalau kemudian di sini ada data bantu untuk membantu atau untuk mendukung bagaimana peta tersebut akan dianalisis selanjutnya. Kemudian ada data primer, data yang memang kita kumpulkan pada saat yang kita persiapkan, kita kumpulkan dari lapangan, kita sendiri pembuatnya yang bersama timnya untuk mengumpulkan data tersebut. Kemudian ada berbagai data sekunder, dan hal ini akan menentukan bagaimana kita akhirnya akan menentukan bagaimana data apa saja yang dibutuhkan misalnya. Lalu bagaimana cara memperoleh. Di sini ada metode pengumpulan data, lalu bagaimana cara mengevaluasi atau analisisnya. Apakah di sini nanti ada peta yang hanya untuk menjelaskan distribusinya saja, atau mungkin akan digunakan juga untuk selain distribusinya, di sana ada mungkin ada analisis jarak, dan lain sebagainya, dan seterusnya tergantung penggunaan peta tersebut. Oke, selain sumber data di sini berikutnya bisa kita lihat terdapat ada yang ada biasanya dalam kerangka peta tematik ini. Peta dasar yang dibutuhkan di sini adalah peta topografi yang oke, dianggap saja sebagai peta kerangka atau data dasar untuk membuat peta tematik ini. Peta topografi ini tentu saja tidak begitu saja diambil, namun juga mengalami apa namanya disederhanakan dengan proses generalisasi sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Kemudian di sini data peta topografi ini yang dibutuhkan adalah data seperti yang terkait seperti di bawah ini. Misalnya yang pastinya koordinat geodetik dan koordinat proyeksi dalam bentuk gratikul atau grid. Ya, ini bisa berupa UTM atau derajat seperti biasanya, letak geografis yang biasa ada di GPS. Lalu kemudian di sini mungkin pola aliran sungai, kondisi permukiman, jalur-jalur transportasi seperti jalan dan lain sebagainya. Dan untuk memperjelas wilayah administratifnya, tentu saja letak administratif itu juga dibatasi atau disajikan berdasarkan apa yang sudah ada, memang ada dalam peta topografi tersebut. Lalu kemudian pastinya nama-nama geografisnya juga akan ditunjukkan di sana, seperti misalnya ya tempat ibadah, fasilitas pusat kota, kantor-kantor administratif di suatu kota misalnya yang akan kita gambar tersebut, kantor kepala desa dan lain sebagainya. Dan ini berikutnya adalah hal yang penting atau aspek-aspek yang memang harus sangat-sangat diperhatikan dalam peta tematik ini adalah penentuan tata letak peta atau layout peta, lalu kemudian komposisi peta ini harus mempertimbangkan cara-cara yang dapat ya artinya peta ini
Selain jelas juga menarik, istilahnya sensibel. Dan faktor utama yang juga harus diperhatikan di sini adalah keseimbangan tata letak informasi tepi dan ukuran juga tipe huruf. Nah, ini akan menentukan jika huruf terlalu kecil atau huruf terlalu besar menghabiskan ruang, ketika huruf terlalu kecil juga sulit dibaca. Dan ya selain kemudahan untuk membacanya juga ini tadi faktor-faktor bahwa peta tersebut akan sangat bermanfaat atau jauh lebih berguna ketika informasinya itu dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya. Sementara untuk komposisi peta-peta seri yang direncanakan perlu dibuat berkesinambungan sehingga antara satu seri dengan seri yang lainnya itu ada hubungannya. Jadi tidak ada suatu tempat yang tidak terpetakan. Jadi seri itu mungkin peta itu misalnya ada 9 peta, misalnya 9 peta itu yang jika kita gabung-gabung menjadi sebuah peta yang cukup besar, dan antara satu seri dengan seri-seri yang lainnya itu harus match, maksudnya harus sesuai. Jadi semua itu terpetakan dan bisa dilihat dengan jelas. Oke, isi peta atau segala hal yang berada pada eh, peta tematik tersebut juga pastinya terkait dengan tujuan pembuatan peta. Jadi pada peta tematik tersebut terdapat tiga macam isi, yaitu ada isi utama, yaitu isi yang menjadi tujuan utama dari pembuat peta tersebut dan juga dimaksudkan untuk penggunanya. Isi kedua adalah peta dasar yang menjadi acuan pembuatan peta tersebut dari mana, dan juga pendukung-pendukung dan juga ya pendukung-pendukung dalam arti informasi yang ada dalam tepi peta seperti legenda, arah apa namanya, arah penunjuk, arah mata angin, judul dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya rasa video kali ini tidak terlalu panjang. Walaupun ini sebetulnya proses pembuatan peta ini harusnya jauh sangat-sangat panjang dan sangat-sangat detail, tapi itu nanti akan Anda peroleh ketika Anda nanti dapat eh, mengikuti mata kuliah selanjutnya, ya istilahnya untuk kartografi yang lebih lanjut, yang mata kuliah seperti misalnya pemetaan tematik atau sistem informasi geografi yang akan Anda peroleh nanti pada semester-semester berikutnya. Oke, saya Galuh Bayu Ardi mengucapkan salam dan berhubung video ini saya buat pada tanggal 25 Desember. Saya ucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk dengan saya di video-video berikutnya.